Sejak hari pertama aku menikah dengan Arga, aku tahu hidupku tidak akan semudah dongeng. Bukan karena suamiku, dia lelaki yang tulus dan penuh perhatian, melainkan karena satu orang, ibunya. Mertuaku, Bu Ratna, memandangku bukan sebagai menantu, melainkan beban. Perempuan kampung seperti kamu pantasnya tahu diri, ucapnya suatu pagi saat aku sedang menyapu halaman rumah besar itu. Aku menunduk. Aku memilih diam. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Penghinaan yang setiap hari ku telan. Aku diperlakukan seperti pembantu. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Tidak pernah duduk satu meja makan dengan mereka. Jika gelas pecah sedikit saja, jika masakan kurang asin, jika aku salah melangkah, kamu ini cuma numpang hidup, anak saya bisa dapat yang lebih baik. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk tanpa darah, tapi perihnya menetap. Arga sering membelaku, tapi ibunya selalu menangis dan berkata, "Aku ini ibunya, jangan membela perempuan murahan itu." Aku hanya menggenggam tangan suamiku, berbisik, "Tidak apa-apa, aku kuat." Padahal setiap malam aku menangis sendirian. Identitas yang kusimpan rapat. Yang tidak mereka tahu. Aku bukan perempuan miskin seperti yang mereka kira. Aku menyamar. Aku menyembunyikan identitasku. Nama asliku bukan Naya. Aku adalah pemilik saham terbesar di perusahaan tempat Arga bekerja. Putri tunggal dari keluarga yang namanya bisa membuat siapapun berdiri gemetar. Aku menikah dengan Arga karena cinta, bukan karena status. Dan aku ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang memandang manusia dari harga bajunya. Hari penghinaan terbesar. Suatu hari Bu Ratna melempar celemek ke wajahku. "Keluar dari dapur, kamu memalukan. Kalau bukan karena kamu hamil, aku sudah usir dari rumah ini." Seluruh keluarga melihat. Tak satu pun membelaku. Aku berdiri, menahan gemetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Kebenaran yang menghancurkan kesombongan. Malam itu Arga mengajakku ke acara makan malam perusahaan besar. Bu Ratna ikut, dengan wajah sombong. Begitu kami masuk, semua orang berdiri. "Selamat datang, Nyonya Direktur Utama." Bu Ratna membeku. Aku melangkah maju dengan tenang, melepas jaket sederhana yang kupakai. "Perkenalkan," ucapku lembut. "Nama saya Nadira Prameswari, pemilik perusahaan ini." Sendok jatuh, gelas bergetar. Bu Ratna menatapku seperti melihat hantu. "Kamu bohong." Aku menatapnya, kali ini tanpa rasa takut. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin tahu bagaimana rasanya diperlakukan tanpa harta dan nama." Penyesalan yang terlambat. Mertuaku menangis, berlutut, meminta maaf. Tapi luka yang dia tinggalkan tidak bisa dihapus dengan satu tangisan. Aku mengangkatnya perlahan. Saya memaafkan, tapi saya tidak akan lupa. Aku memilih pergi bersama Arga, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk hidup dengan harga diri. Pesan cerita. Kadang, yang paling kejam bukan orang asing, melainkan keluarga yang menilai manusia dari status, bukan hati. Sejak malam itu, rumah besar itu tak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara, melainkan rasa bersalah yang menggema di setiap sudutnya. Bu Ratna tak lagi berdiri tegak seperti dulu. Langkahnya lambat, sorot matanya kosong. Nama menantunya yang dulu ia rendahkan, kini disebut semua orang dengan penuh hormat.
Dan setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak. Rumah yang terasa asing. Aku tidak kembali ke rumah itu. Bukan karena benci, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah. Namun Arga sesekali pulang menjenguk ibunya. Setiap kali pintu terbuka, Bu Ratna selalu berharap melihatku di belakangnya. Dan setiap kali aku tak ada, wajahnya runtuh. Arga, Naya, Nadira, kapan pulang? Pertanyaan itu selalu sama. Jawabannya selalu sunyi. Penyesalan yang menggerogoti. Bu Ratna mulai mengingat semuanya. Bagaimana aku dulu menyajikan teh dengan tangan gemetar. Bagaimana aku menunduk saat dihina. Bagaimana aku memilih diam saat hatiku dihancurkan. Aku pikir dia bertahan karena butuh. Lirihnya suatu malam. Padahal dia bertahan karena punya hati. Tangannya bergetar saat membuka laci dapur. Di sana masih ada celemek lusuh yang dulu ia lempar ke wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menangis tanpa suara. Usaha menebus dosa. Suatu pagi Bu Ratna datang ke kantorku. Bukan dengan pakaian mewah. Bukan dengan kesombongan. Dia datang membawa kotak makanan buatan tangannya sendiri. Satpam menghentikannya. Bu, ini area direksi. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, saya ibu mertua Nyonya Nadira, dan saya hanya ingin meminta maaf. Aku melihatnya dari balik kaca. Dada ini terasa nyeri. Pertemuan yang menentukan. Akhirnya aku menemuinya. Bu Ratna langsung berlutut. Maafkan saya terlalu sombong untuk melihat hati kamu. Aku menahannya sebelum lututnya menyentuh lantai. Bu, saya tidak butuh ibu berlutut. Saya hanya ingin ibu belajar menghormati manusia, siapapun dia. Tangisnya pecah. Karma yang tidak kejam, tapi adil. Aku tidak membalasnya dengan luka. Aku membalasnya dengan jarak. Jarak yang membuatnya mengerti bahwa kasih sayang yang dihancurkan tidak selalu bisa kembali utuh. Bu Ratna berubah. Lebih pendiam, lebih lembut. Tapi setiap kali melihat perempuan sederhana, dia akan terdiam lama. Karena di wajah mereka, dia melihat bayanganku. Penyesalan itu datang bukan untuk dihukum, melainkan untuk mendidik. Dan bagi sebagian orang, itu adalah pelajaran paling menyakitkan. Telepon itu datang saat dini hari. Nada dirinya panjang, seakan tahu kabar di baliknya tidak ringan. Nadira, suara Arga gemetar. Ibu masuk rumah sakit. Dadaku langsung sesak. Apa katanya? Tanyaku pelan. Arga terdiam lama, lalu menjawab dengan suara hampir pecah. Ibu cuma bilang satu hal. Dia minta kamu. Rumah sakit yang dingin. Lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Bau obat, langkah cepat perawat, dan lampu putih yang menusuk mata. Semuanya membuat hatiku bergetar. Di balik pintu ruang rawat, terbaring perempuan yang dulu berdiri gagah di depanku. Kini rapuh, dipenuhi selang dan alat bantu nafas. Bu Ratna membuka mata perlahan saat aku masuk. Begitu melihatku, air matanya langsung jatuh. Permintaan maaf yang terlambat. Aku kira aku masih punya waktu, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Tangannya mencari tanganku. Aku kejam padamu, padahal kamu datang ke hidup kami dengan hati yang tulus. Aku menggenggam tangannya. Hangat, tapi lemah. Aku tidak takut mati, katanya sambil tersenyum pahit. Tapi aku hanya takut pergi tanpa dimaafkan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Luka yang masih ada.
Bu, suaraku bergetar. Saya memaafkan, tapi luka itu nyata. Bu Ratna mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku pantas merasakannya. Tangannya mencengkram jemariku lebih erat. Terima kasih, karena kamu masih mau datang, padahal aku menghancurkan hatimu. Janji di ambang kepergian. Dokter masuk, memeriksa dengan wajah serius. Arga berdiri di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Bu Ratna menatapku lagi. Kalau aku tidak bangun lagi, tolong, jaga Arga. Aku menggeleng, air mata jatuh membasahi punggung tangannya. Jangan bicara begitu, Bu. Ia tersenyum lemah. Kamu memang menantuku, tapi juga perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Malam yang panjang. Malam itu aku tidak pulang. Aku duduk di samping ranjangnya, menjadi orang terakhir yang ia lihat sebelum tertidur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak datang sebagai menantu yang direndahkan. Aku datang sebagai manusia. Terkadang, orang baru belajar menghargai setelah kehilangan hampir segalanya. Dan maaf yang paling berat adalah maaf yang datang di ambang perpisahan. Malam itu, waktu berjalan sangat pelan. Seolah dunia tahu ada perpisahan yang tak bisa ditunda. Mesin di samping ranjang berbunyi pelan. Nafas Bu Ratna naik turun dengan susah payah. Aku masih menggenggam tangannya. Tidak kulepaskan sejak tadi. Tangannya dingin, namun genggamannya masih terasa ingin bertahan. Detik-detik terakhir. Perlahan, matanya terbuka. Sorot itu bukan lagi sorot perempuan sombong yang pernah melukaiku. Itu sorot seorang ibu yang penuh penyesalan. Nadira, namaku keluar dengan suara hampir tak terdengar. Aku mendekatkan wajahku. Iya, Bu, saya di sini. Air mata mengalir di pelipisnya. Terima kasih, karena memilih jadi baik saat aku memilih jadi kejam. Dadaku runtuh. Maaf yang akhirnya utuh. Aku tidak layak memanggilmu menantu, tapi izinkan aku pergi dengan menyebutmu anak. Kata itu menghancurkan benteng terakhir di hatiku. Aku mengangguk sambil menangis. Istirahatlah, Bu. Semua sudah saya maafkan. Ia tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kulihat darinya. Nafas yang perlahan hilang. Monitor mulai berbunyi lebih lambat. Tangannya mencengkram jemariku sekali lagi. Arga, titip. Itu kata terakhirnya. Nafasnya berhenti dan dunia seakan ikut terdiam. Tangis yang tak bersalah. Arga jatuh berlutut di samping ranjang. Tangisnya pecah. Aku memeluknya erat. Di dalam pelukanku, ada seorang anak yang kehilangan ibunya. Dan ada seorang istri yang memilih menguatkan meski hatinya hancur. Setelah kepergian, beberapa hari kemudian, rumah itu terasa kosong. Di kamar Bu Ratna, aku menemukan sebuah buku kecil. Isinya tulisan tangannya. Jika kamu membaca ini, Nadira, maafku mungkin sudah terlambat. Tapi ketahuilah, aku pergi dengan tenang karena kamu memaafkanku. Air mataku jatuh di halaman terakhir. Akhir cerita. Tidak semua luka harus dibalas. Sebagian cukup disembuhkan dengan memaafkan. Dan tidak semua orang berubah tepat waktu. Tapi sebagian masih sempat pergi dengan hati yang lebih ringan. Tamat.